Jadi aku bilang sih P1 ini cukup menarik dengan harga sekarang ini. Seperti tadi kita Mm-mm. bahas karena dia salah satu yang market cap-nya paling gede. Jadi kalau ada flow dari asing, itu salah satu saham yang banyak dibeli oleh asing. Karena memang market cap, Mm-mm. likuiditas bagus dan rata-rata penjualannya juga marketing sales-nya juga lumayan oke. Sama valuasinya juga Oke, masih oke. murah loh. Baik. Nah, ini menarik nih, Ci. Ada yang nanya, Trin mulai gerak apa terus segera nyusul? Ah, Trin, Trin. Trin katanya. Oh, oh, aduh Trin, Trin mulai gerak. aku nggak pernah beli. Terus aku Heeh. nggak, karena aku nggak nyaman nih sama saham yang tingkat volatilitasnya tinggi gitu loh. Kan kalau Iya. bisa kita lihat Trin itu kadang-kadang volumenya nggak ada gitu, tipis dan rata. Mm-mm. Tipisnya itu rata. Hmm. Kalau bisa, kalau kita buka chart, ini kita bisa lihat volumenya rata. Volumenya tipis tapi rata nih. Biasanya uh, orang cenderung kurang gitu suka di saham yang volumenya rata karena Mm-mm. diperkirakan atau dispekulasikan bahwa ini kemungkinan ya hanya muter-muter aja katanya. Terus Mm-mm. nah nanti tiba-tiba ada lonjakan tuh volume, lonjakan harganya naik, baru volumenya naik. Habis itu dia sepi lagi, tipis rata. Nah ini aku nggak begitu suka. Jadi karena aku nggak suka. Jadi aku nggak pernah beli di saham ini karena aku juga nggak paham karena aku biasa beli tuh saham yang memang banyak di cover, Iya. banyak Iya. direkomendasikan oleh broker-broker. Jadi kita baca, oh ada story-nya, ada fundamentalnya. Jadi ya itu yang membuat kita yakin untuk beli. Tapi mungkin kalau kalian yang suka sama Trin itu akan bangun proyek baru di Lampung. Jadi dia dapat pinjaman 50 bio untuk Mm-mm. invest di Lampung. Jadi mungkin itu akan menjadi short term katalis maybe. Ya, tapi Oke, mungkin oke. kalau saham-saham yang kayak gini volatilitasnya cukup tinggi, mungkin dikawal sama technical chart aja. Mm-mm. Baik, baik. Tadi juga ada yang nanya tentang APLN, Ci. Ini kan APLN juga salah satu yang populer Iya, gitu ya. iya. Nah, ini apakah akan mulai gerak juga nih? Katanya ada yang nyangkut nih di Iya, APLN. PLN memang saham yang volatilitasnya juga tinggi ya. Jadi kadang-kadang naiknya kalau lagi benar-benar naik juga enak gitu kalau lagi naik kalau kayak di bulan berapa nih. Ini sempat ada kenaikan yang cukup signifikan di sekitar Oktober ya waktu itu tahun lalu yang katanya dia mau jual mallnya. Sekali naik juga tinggi banget, tapi kalau dia lagi turun itu juga turunnya sadis banget sih, memang turunnya dalam. Ini juga terakhir yang aku beli APLN gara-gara berita yang dia mau jual Neo Soho, aku beli terus Mm-mm. kayaknya nggak ada respon deh marketnya, atau marketnya memang udah jelek. Iya jual mall, akhirnya aku cut loss juga, jual Neo Soho 1,4 triliun, tapi sahamnya waktu itu kayaknya nggak terlalu direspon atau mungkin di sell on news, habis itu turun. Ya udah aku juga akhirnya cut loss barang-barang ini, memang lagi susah Mm-mm. marketnya. Terus tapi dia juga ada berita yang hari ini baru keluar. Jadi kalau dia gagal bayar, Fitch Rating itu bakal menurunkan ratingnya APLN. Jadi mungkin belum Oke. masuk ya mungkin dihindarin dulu. Kalau belum masuk, lihat-lihat dulu beritanya kelanjutannya gimana, karena kan si APLN kan kayaknya masih ada obligasi ya yang belum dia penuhin kewajibannya. Jadi kalau misalnya Hmm. itu takutnya ratingnya diturunin. Tapi kalau yang Oh udah iya punya benar. ya dilihat Iya. aja, bukannya dia nggak usaha loh, dia ngumpulin Iya, 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 iya expert yang tadi aku benar. cerita buat Mm-mm. jualan dia punya properti, karena kan dia juga banyak properti kayak apartemen juga. Hmm. Oke, Sama oke. aja Ya, sih tapi sama. ini memang benar nih yang diinfokan oleh Cirita 4 hari lalu ya, ada informasi tentang APLN itu ratingnya dari C ke triple C minus gitu ya. Ini untuk
pinjaman sebesar 132 juta US dollar, 5,95% yang akan jatuh tempo di Juni 2024. Nah, ini udah ada kok infonya di mana-mana ya. Jadi kalau mungkin ada yang tanya kenapa sahamnya terkoreksi, majority berarti kurang lebih gara-gara ini ya, Ci ya. Ya, ada negatif sentimen lah karena memang Iya, saham negatif itu sentimen. sensitif sekali ya dengan berita-berita. Jadi makanya Mm-mm, nah mm-mm, makanya Daniel setiap malam suka mm-mm. hadir di sini untuk memberitakan berita-berita itu. Iya. Iya ya, dan saya juga mau ingatkan untuk para cuan troopers ya, disclaimer on, keputusan jual beli ada di jempol masing-masing tangan cuan troopers ya. Jadi sebelum pencet buy atau sell, jangan lupa kerjakan PR teknikal dan Iya, fundamentalnya juga. Jangan betul lupa betul. baca riset-riset yang sudah dirilis juga dari Sukor tentunya ya, ada di aplikasi Spot dan juga bisa melalui website sukorsekuritas.com. Nah, ini Ci ada yang nanya tentang Asri Alam Sutra Realty. Gimana nih katanya Ci? Ya, Asri juga salah satu saham properti yang high beta. Jadi kalau naik juga kenceng, turun juga lumayan nih. Ini barang juga kalau lagi naik sih, kalau lagi benar-benar lagi trading sih sebenarnya enak nih. Kadang-kadang dia naiknya satu hari bisa sampai puluhan persen. Tapi ya kalau turun dia nggak sesadis APLN. Kalau turun ya dia turunnya tiap hari. Nah, kalau APLN kan sekali turun langsung jeblok. Mungkin kan ada bad news tadi ya. Tapi ini juga, tapi secara teknikal ya sahamnya masih sideways sih. Sideways, tapi belum ada yang benar-benar bisa trigger ini saham. Kelihatannya dia masih nggak kemana-mana walaupun kalau dari berita ya not bad sih. Kayaknya si emitennya itu pengendalinya juga ada beli sekitar 980 juta saham Mm-mm. Asri. Ya mungkin mereka ada dengan something atau mereka ada repo atau apa, saya kurang tahu sih itu. Tapi ada si emitennya itu ada buyback, mereka bukan buyback, ada beli tapi kita belum tahu ini pembelian ini untuk apa. Tapi ya kalau dari katalis dalam waktu dekat kayaknya aku belum melihat ada strong katalis juga untuk saham Asri ini ya. Tapi ya secara teknikal sahamnya juga sideways, jadi belum ada yang benar-benar yang harus kayak harus beli nih besok karena akan terbang. Belum ada ceritanya, maksudnya belum ada Mm-mm. informasi yang menarik. Jadi karena sahamnya secara teknikal masih sideways, terus kita belum lihat ada berita yang terlalu menarik lah. Cuman ya kalau mau dibuat invest ya boleh aja, harga 167 ya cukup cukup murah. Cukup murah di sini. Iya, iya. Nitip Menarik, sendal lah, menarik. sendal swallow. Jangan langsung semuanya ya, Ci, ya. Iya. Jangan all in ya. Ci, ini ada pertanyaan dari Cuan Troopers. Saya langsung naikin aja karena hanya tersisa 5 menit untuk Instagram Live kita pada malam hari ini. Prefer properti residensial atau industrial katanya, Ci. Oh, Oh iya, kan ada apa, properti itu termasuk kawasan industri ya, Ci ya, kayak Kija ya, misalnya. benar-benar. Yang biasanya recover dulu itu yang residential. Hmm. Residential recover, nanti kalau industrial itu tergantung biasanya nanti setelah Pilpres, kan ada kebijakan-kebijakan, nanti baru akan ada investor masuk, industrial land biasa naik, karena mereka kan bangun pabrik, bangun segala macam itu di lahan industri. Jadi kita beli yang residential dulu, walaupun SSIA itu sebenarnya ada hotel, ada industrial, tapi aku beli SSIA. Tapi Oke, oke, oke. 430 SSIA stop ya. loss. Tapi 430 Apa stop loss. 30 Aku stop belinya loss. tadi pagi. Tutup Noted. 430. Oh ya, kalau Siap. Bes ngikut Asri naik, Bes ngikor. Sering kali begitu. Sri naik, best ngekor. Oke, siap. Sering kali. Oke, Ci, ini ada pertanyaan deal katanya, intilan ya. Iya, dealnya itu Pak LKH yang Mm-mm. suka banget untuk invest di DILD. Mungkin kalau misalnya deal, ya dia sih nggak terlalu banyak
aku juga belum dengar banyak kayak ekspansi, pembangunan segala macam. Kalau deal itu aku lebih kalau beli karena misalnya waktu itu sahamnya Pak LKH pada naik, jadi kayak spekulasi ke pemegang sahamnya pada saat aku beli itu. Jadi memang nggak terlalu banyak sentimen. Coba kita lihat ya technical Mm-mm. chartnya kemana sih, dia kayak rata-rata lagi sideways deh. Iya nih, ini juga sideways, tapi ini juga biasanya harga-harga yang cukup menarik untuk dibeli. Tapi memang masuk dulu sebagian, nanti kalau dia sampai turun lagi di sekitar 157, sekitar 160. Ini sideways, sudah sideways lama sih. Tapi ya beli kalau Pak LKH sampai bertahan di sini, ya pasti dia percaya ini masih akan menarik. Tapi ada juga yang bilang nggak tahu ya bener apa nggak, katanya ini repo. Ya kita nggak tahu deh. Hmm, oke oke. Agak ngeri tuh kalau udah denger repo Iya, gitu ya, tapi ya belum tahu kan. dicek Namanya sendiri rumor. ya, Bener. eh, eh, Rumor. Oh ya, dicek jangan lupa sendiri disclaimer teman-teman on ya Controversial. semuanya. Mm-mm. Disclaimer on. Disclaimer on. Keputusan jual beli ada di tangan kalian semua Controversial. Iya. Oke, ini sebelum apa namanya masih ada nih. Oke. Oh, udah habis nih pertanyaan-pertanyaan tentang properti. Nah, ini kita udah bahas belum ya, Ci ya? BKSW, BKSW, BKSL. BKSW itu bank digital. Oh BKSW. iya, bank digital. Oh, nyasar berarti. Nyasarnya satu bank BKSW, digital. iya. Bank digital. Dulu tuh sempet heboh waktu zaman-zaman Iya. bank digital lagi rame, dia sempet naiknya lumayan. Tapi sekarang kan bank digital yang kemarin sempat naik lumayan kan cuman Agro, Arto, karena dia masuk ke MSCI kalau nggak salah. Arto, terus habis itu Arto naik, BBYB sempat ketarik juga, BBYB sempat naik. Tapi kalau BKSW Mm-mm. belum ada strong katalis. Biasanya kayaknya kalau bank-bank digital itu mainnya sekitar akhir tahun atau awal-awal tahun deh, karena penambahan minimum modal 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 minimumnya harus naik. Biasanya awal-awal Hmm. tahun kalau nggak salah. Oke, oke, oke. Oke, Ci. Eh, satu pertanyaan terakhir, Ci, Hmm, dari saya. Kalau properti nanti beneran semakin apa ya namanya meningkat gitu ya, efeknya juga semakin apa stimulus properti ini semakin bagus gitu ya, mendorong sektor properti. Itu emiten perbankan yang harus diperhatikan yang mana, Ci? Karena kan harus satu paket gitu ya. iya. Mungkin kalau perbankan, kalau mau cari aman, rata-rata big banks itu lumayan aman sih, karena pasarnya kan lagi kayak gini. Rata-rata mereka Mm-mm. juga menyalurkan propertinya juga lumayan. Kayak BCA itu untuk penyaluran sektor propertinya juga seringkali memberikan bunga-bunga kredit yang sangat menarik. Mm-mm. Kemudian BNI juga katanya dia punya KPR namanya BNI Gria. Mm-mm. Jadi katanya tumbuh di atas 10% year on year. Mungkin BNI juga boleh menjadi incaran gitu loh, karena BNI juga punya yang tadi aku bilang BNI Gria-nya katanya naiknya lumayan banyak. Dan BRI itu karena main di mikro, ya mungkin kita masih berkutat di 4 bank besar ini mau aman ya. Kalau BBTN, mungkin BBTN ini Mm-mm. banyak di properti, tapi kemarin kan sempat naiknya lumayan nih. Uh, Cuman dia kan ada berita mau akuisisi Bank Muamalat nih. Aku nggak tahu ini sebenarnya menarik atau kurang menarik. Sebenarnya kalau Bank Muamalat tuh secara fundamental itu kelihatannya kurang begitu bagus. Tapi begitu ada berita kemarin sempat naiknya lumayan. Oh, Uh, tapi nggak oke. tahu deh habis itu kan terkoreksi lagi. BBNI bukan BI, bukan Maybank, BBNI Ah, yang ah. ada kenaikan BBNI. 10% daripada dia punya produk KPR. Oke, oke, oke. Wah, semuanya udah dijawab, udah dikupas tuntas Iya, sampai ke emiten perbankannya juga yang sekiranya bisa mendapatkan efek daripada eh, stimulus sektor properti gitu ya. Semoga ini bisa jadi masukan
supaya para cuan troopers juga bisa dapat banyak cuan Iya, di tengah market amin. yang lagi sepi. Benar. Amin, amin, Tetap amin. semangat. Tetap semangat. Walaupun memang ya market mungkin banyak banget yang teman-teman yang aku temuin, aduh market sekarang susah banget ya. Ya jujur market memang sekarang susah karena kemarin tuh naik cuma dikendalikan atau digendong oleh beberapa saham seperti Aman, Mm-mm. seperti Brand, dan kemarin tuh sempat digendong juga oleh Goto. Jadi tiga saham ini naik, padahal LQ45-nya sendiri sebenarnya minus gitu loh. Dan saham lain juga nggak terlalu naik. Tapi kalau kita lihat indeks, wah hampir 7.000. Tapi naiknya sebenarnya nggak bener-bener naik dan itu sepi karena sektor yang lain juga nggak terlalu banyak bergerak. Tapi tetap semangat, tetap pantau, jangan ditinggal marketnya. Karena setiap market itu kapanpun itu bisa tiba-tiba ada peluang. Jadi tetap di stay invested bersama Sukor. Oke, thank you banget Cirita. Banyak yang saya thank you nih ke Cirita. Aku juga mau say thank you banget buat Cirita atas insight-insight menariknya. Ya, Karena Instagram Live kita pada malam hari ini nanti akan kita save di Instagramnya Sukor. Via YouTube juga kita save dan juga ada via Spotify. Karena kita sudah multi platform, jadi kita bisa wow, keren. putar ulang dari berbagai channel gitu ya. Oh Terima iya, kasih banyak sekali aku lagi. kasih Cerita. tuh ya, aku mau kasih Ya, siap. reminder, tanggal Oke. 2 Desember kita kan ada event. Jadi Sukor Ya. menjadi salah satu daripada kita punya Yeay. support support system kita. Jadi kalau yang udah Iya. beli tiket 2 Desember nanti bisa hadir di kita punya offline class. Sukor ada di sana. Kalian mau nanya-nanya Sukor tentang segala macam platformnya itu bisa hadir di sana. Sebenarnya kita live kita mau jualan tiket loh, tapi tiket kita udah sold out dari Udah kemarin-kemarin. sold out. Udah, Udah sold out dari kemarin ya, Ci ya. Bahkan berarti ada sejak yang kapan? langsung japri minta tiket tapi ya udah pada habis juga ya, Ci. Mau Iya, gimana ya? udah kita tambah Tunggu kapasitas. event selanjutnya ya. Iya, tahun Berarti ya, depan, Ci ya. tahun Tahun depan. depan.